Tomodachi, kembali lagi di podcast paling mangga, paling komik, nah apalagi kalau bukan Tankobon. Masih bersama gue Reno Frianus. Gua Agung. Dan tentu saja kita masih di mana, Gung? Di Gramedia Jalma Yes, Blok yes. M. Gak bosen-bosen ya kita di sini Gak ya. bosen, karena gue kalau disuruh tinggal di sini, gue tinggal di sini. Nyaman banget. Jadi tinggal ditambah kasur juga Nah. udah jadi kamar asli. Kayak tinggal tambah kasur, TV, kelas 5. Udah gue tinggal di Apartemen sini. kecil. Betah gue di sini udah, betah. Kemana-mana Karena memang deket. kemana-mana dekat pertama, Ke karena transportasi. lokasinya ya sangat-sangat strategis. yes, transportasi gampang, Betul? naik umum bisa, Umum bisa, naik pribadi juga bisa, parkirannya gampang, Yes. luas dan lain-lain. Pokoknya kalau kalian kesini ke Gramedia Jalma udah paket all in, mau baca buku bisa, mau cari buku bisa, mau cuma nongkrong pun bisa, atau cuma mau foto-foto estetik, kalian lihat nih belakangnya. Kurang estetik apa coba? Meskipun gue bingung ya, kalau Kenapa orang datang ke sini cuma buat nongkrong dan foto-foto, biar apa? Gitu? Biar kelihatan si paling buku. Untuk kebutuhan feeds, Iya. Instagram dan Lagi lain-lain. nyari apa? Biasanya kalau yang cuma numpang foto tuh quotes sih bu. Quotes novel favorit dia. Quotes tuh. novel favorit dia. Kalau dari Radit, quotesnya gini yang Apa itu? sempat terkenal. Jika kangen itu sebuah pekerjaan, jika rindu itu sebuah pekerjaan, sekarang mungkin aku jadi jutawan. Anjir, damn. Bang Radit, tolong ajarkan saya. Iya. Tapi ya itulah, inilah hebatnya Gramedia zaman sekarang ya. Menurut Yes. gua ini adalah evolusi Gramedia, yaitu Gramedia Jalma. Betul. Beda dari biasanya, tidak hanya buku doang, tapi bisa kerja di sini, bisa nongkrong di sini sambil ngopi. Ngopinya apa? Kopi Kopi Alo. Alo yang selalu setia menemani. Nah. Ini gue udah sampai setengah kan enak banget tidur. Yes, Kopi Alo dari Solo. Ini kopi lokal, Kopi lokal. yang lokasinya dari Solo, dan bahkan Gung, Yes. kalau orang pergi ke Solo, sekarang destinasinya tuh salah satunya adalah Kopi Alo. Destinasi wisata kuliner bisa dibilang ya. Karena Gila. enak banget. Tapi Tomodachi, kalau kalian tidak mau jauh-jauh ke Solo, tinggal datang ke Melawai, ke Blok M. Lu kalau sekalian ke Jalma, sekalian ke Alo bisa, karena connecting pintunya. Dan kalian bisa bawa kopinya masuk ke sini. Betul. Sekaligus kalian mungkin mau laptopan sambil ngopi, Betul. mau baca buku sambil ngopi, diperbolehkan. Yang penting tolong sampahnya dijaga. Yes. Kebersihan tetap Yeah. dijaga ya. Tolong banget. Gue selalu percaya, Gung, setiap pecinta buku pasti dia adalah orang yang sangat menjaga kebersihan. Setuju. Sangat setuju. Karena Karena dia- buku aja dijaga. Gitu. Kayak Arya buku diplastikin. Harus dijaga. Gue benci banget kalau ada orang, nih, ciri-ciri orang gak suka buku nih. Apa tuh? Misalnya gue pinjemin komik, Yes. dia lagi baca, naruhnya gini. Aduh, itu rusak. Aduh, itu rusak Aduh. ini nih. Ah, Itu ibarat kayak sepatu diginiin deh. Iya. Salah satu series tentang buku yang menarik buat gue adalah sebenarnya konsepnya bukan buku. Oke. Dia psikopat. You tau gak lu? You. Series You di Netflix yang Oh, enggak. psikopat, yang Enggak. dia suka banget sama cewek. Iya. Saking sukanya dia memprotek cewek itu, tapi dengan cara kejam. Ih. Tapi karakter utamanya pecinta buku. Dia bisa Merawat buku. merawat buku dan lain-lain. Oh. Tuh harus nonton dong, bagus Oke. itu. Mungkin Series bisa You. bisa jadi referensi. Bagus banget itu. Itu oke tuh. Nah, pokoknya kalian datang aja ke Gramedia Jalma. Datang doang gratis ya. Gratis. Kalau mau beli buku ya sendiri lah. Gila banget tuh, gratis juga. Tapi ini ada buku-buku yang dibuka juga, tapi nggak semuanya. Ya, betul. Ada yang boleh dibaca, tapi nggak semuanya. Benar. Dan ingat, jangan pernah buka plastik buku di toko buku. Tolong. Nggak boleh. Itu kebiasaan zaman dulu. Kebiasaan zaman dulu. Itu Jangan. tidak baik ya? Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Ya, Tidak baik. Membuka berarti membeli harus. Benar. Nah, Tomodachi, hari ini kita akan membahas mangga-mangga atau tankobon yang mungkin dianggap orang ini bagus, tapi kok ratingnya rendah ya? Ratingnya rendah. Padahal dia bagus loh. Bagus, tapi kok yang baca sedikit. Yang baca sedikit atau bahkan nggak banyak orang bicarain, nggak Iya. banyak orang bahas. Harusnya popularity dari komik ini, tankobon ini, itu bisa sebanding dengan komik-komik yang memang populer pada saat ini. Yes, setuju. Bisa sebanding dengan Jujutsu Kaisen, Betul. menurut gue. Chainsaw Man. Yes. Ketolong anime-animenya nih. Nah, Menurut gue nih, Chainsaw Man, kalau dibandingkan beberapa judul yang akan kita baca, dari segi cerita, itu bagusnya yang nanti yang kita bahas nanti. iya betul. Tapi kualitas anime
Jujur, Chainsaw Man oke. Apalagi filmnya. Filmnya gimana menurut lu? Wah, Chainsaw filmnya Man. masterpiece bro. Gila, bisa begitu Jujur absolute cinema itu, absolute cinema. Gua nggak ngerti kenapa bisa begitu dah. Itu Itu- gila sih. itu Itu bagus. membuat film One Piece Red makin sampah. Anjing banget. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas Iya. komik yang ditolong animenya. Yes. Itu udah pernah kita Iya, bahas di tapi- bab sebelumnya. Gue masih heran Itu sih. kita masih heran sih. Gila Nanti sih. mungkin kita bisa bahas lebih Iya, dalam begitu iya, tuh. iya. Ada komik-komik lagi yang emang dibantu sama animenya, tapi Iya. kita akan bahas lebih dalam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang komik yang kayak lagi bisa dibilang adalah underrated. Underrated. Sekali lagi, mungkin buat para Tomodachi yang mungkin salah mengartikan underrated ya. Ini soalnya banyak banget yang salah. Iya, Bang, iya. underrated tuh apa sih? Underrated itu bukan jelek. Bener. Underrated tuh bukan jelek. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak contoh, oke, iShield 21 underrated. Terus ada orang bilang iShield 21 nggak jelek. Loh, kita nggak bilang jelek. Kita nggak bilang jelek. Kita nggak bilang jelek. underrated. Underrated. Jadi ibaratnya popularitinya itu harusnya lebih gede dibanding popularity yang Iya, sekarang. iya. Dulu temen gue, Kevin Anggara, Yes, pernah dibully habis-habisan sama fans Jujutsu Kaisen. karena Karena dia bilang Jujutsu Kaisen overrated. aku setuju lagi. Overrated ini juga bukan artinya jelek. Bukan artinya jelek. Ya mungkin mangganya bagus-bagus aja. Makanya bagus aja. Biasa-biasa aja, tapi Biasa-biasa aja. boleh bisa biasa atau bisa bagus, tapi ya menurut Kevin terlalu over. Terlalu over, betul. Tapi bukan artinya jelek. Nah iya, itu Pokoknya overrated dan underrated. Artinya itu bukan jelek. pun artinya bukan jelek. Hanya masing-masing tes orang lah. Yes. Masing-masing tes orang. Cuman kalau Boruto udah pasti jelek. Dan Tomodachi ini adalah komik underrated versi kita. 歌手評価されている漫画 Ini lagi-lagi versi kita ya. Mungkin Sekali kalau lagi kalian versi kita. punya versi kalian bisa tulis di kolom komentar. Kolom komentar. Nah, apa nih Gum, yang akan kita bahas? Ini yang sudah tersaji ada Shangri-La Frontier. Ini aduh, bagus banget lagi, dan Dr. Stone. Dr. Stone. Sebenarnya Dr. Stone masih perdebatan. Ini perdebatan banget kalau Dr. Gue Stone. ya. baru denger ini dari Agung sejujurnya. Dia bilang Dr. Stone baru bagus gara-gara anime yang episode Seingat gue 22. Episode Season 22 season 4. baru mulai meledak lagi. Sisanya mulai enggak. meledak lagi. Kenapa Gung? Apa? Coba Jadi boleh ceritakan gini, kan? Dr. Stone itu setahu gua itu yang benar-benar ngikutin Dr. Stone. Iya. Karena dari cerita Dr. Stone itu sendiri, ini jarang kita dapatkan di tankobon lain Iya. atau komik-komik lain. Iya. Karena ini tentang sains, tentang pengetahuan. Jarang banget orang itu paham kalau Dr. Stone itu adalah ini tentang pengetahuan. Iya, iya. Jadi buat kalian yang mungkin kayak suka sama mengetahui hal-hal baru tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan, Science, ya. sains dan lain-lain, komik ini cocok banget buat kalian. Karena di season satunya pun itu menarik banget. Gimana caranya bikin mobil, Yes. gimana caranya kayak bikin lampu, Yes. gimana caranya bikin ini, bikin itu, sampai akhirnya membuat peradaban baru lagi. Iya, iya, iya. Jadi cerita yang dihadirkan Dr. Stone di sini itu benar-benar menurut gua cerita yang sangat-sangat spesifik, niche banget, tapi harusnya ini adalah cerita yang masuk ke semua pembaca. Jadi kalau misalnya kalian di luar sana yang suka bacanya shonen, romance, kalian baca Dr. Stone, gue yakin masuk-masuk aja. Iya. Karena ini pengetahuan umum. Iya, iya. Nah, kenapa di sini mungkin gua atau Arya bilang komik ini tankobon ini underrated? Karena harusnya ini populernya lebih besar dari Sekarang buat gua, ya dari sekarang, dan kalau bisa gue bilang harusnya lebih populer dari Jujutsu Kaisen. Oke. Even gini deh, lebih populer dari Demon Slayer kalau buat gua. Oke, oke. Kalau buat gua dari segi cerita, Ya, ya. dari segi karakter, dari segi ilustrasi, ini bisa lebih populer dibanding Untuk tankobonnya ya? untuk tankobonnya. Kalau animasinya tolong jangan dibandingkan dengan Demon Slayer. Susah, Demon Slayer. itu Awalnya susah. susah. Ha-ha. Nah, kenapa yang tadi Arya bilang kalau manga ini sebenarnya naik turun? Ini tergantung dengan keadaan di animenya. Oke. Jadi ada beberapa emang chapter yang emang bagus banget. Ternyata pas dianimasikan di animenya itu sama bagusnya. Jadi ketika orang bandinginnya tuh enak gitu loh. Nah, komik kayak gitu kan jarang ya? Jarang banget gitu loh, kayak bisa dianimasikan dengan sangat bagus Yes. dibanding komiknya. Nah, komik Dr. Stone ini adalah salah satu komik yang bisa dibilang diadaptasi manga bagus. Di manga Makanya bagus kenapa banget. harusnya ini populernya itu bisa lebih populer dibanding sekarang. Iya, 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 iya. Setuju gua. Apalagi karakter-karakternya ini bagus banget, dan trivia yang gue dapet ini ada sedikit ceritanya itu terinspirasi dari Doraemon. Oke. Doraemon. Apa tuh? Oh, karena bentar, penemuan-penemuannya. karena penemuan-penemuan. Oke. Jadi ada trivia yang gue baca di sini. Nah, Dr. Stone terinspirasi dari manga Doraemon dan Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad. Penulisnya Itu series pengen bikin dunia tanpa teknologi. keren.
tapi dengan vibe ilmuwan nyambi versus survival. Yes. Jadi ini kayak Walter White ketemu Nobita yang trauma zaman Keren. batu. Itu jujur bagus banget. Bagus. Dari dia terinspirasi dari Doraemon. Berarti kan secara nggak langsung dia pengen cerita ini untuk semuanya. Sebenarnya sama kayak Doraemon adalah kan Doraemon kondisinya adalah saat itu zaman belum ada teknologi yang maju. Tapi Betul. Doraemon datang menghadirkan teknologi yang sangat maju. Betul. Ini pun sebenarnya seperti itu. Dan kenapa Breaking Bad? Karena Walter White juga bikinnya sambil jalan-jalan kemanapun. Jadi Anjir. ibaratnya kayak dua hal yang krusial di masing-masing Doraemon dan Breaking Bad itu jadiin satu. Jadinya Dr. Stone ini. Sebagai informasi, ini yang nulis story-nya adalah Richiro Inagaki yang bikin iShield 21 juga. Kan? Makanya Senku karakternya mirip sama Hiruma. Hiruma, Sama-sama. Yoichi Hiruma. Kejam-kejamnya sama. Sama-sama kejam segala macam. Iya, Nah, iya, iya. trivianya lagi Hmm? yang gue cek di sini, sebenarnya trivia dari Dr. Stone ini menarik-menarik semua. Hmm. Jadi Senku, karakter utamanya nih yang hijau, itu salah satu karakter yang jenius Oke. di dunia komik atau dunia anime. Hmm. Jadi kalau misalnya dibandingin kayak Shikamaru, Yes. L dan lain-lain, ini Senku salah satu yang salah satu yang jenius. Karena dia orang pertama yang menghidupkan Peradaban, bro. peradaban. Peradaban, Ketika gila semua banget. zaman jadi batu. Nah, IQ dia itu lebih dari 200. Yes. Setara Einstein lah ya, Ya. bisa dibilang lah ya. Tapi nggak bisa berenang. Hmm. Apakah dia pemakan buah iblis? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi itu lucu, istilahnya dibikin karakter lu emang pintar, tapi lu masih punya kelemahan. Ya, ya. Jadi emang ya tetap Senku tuh manusia. Lemah juga ini nggak bisa berantem. Nggak bisa berantem. Senku tuh manusia, ya dia hanya kelewat pinter aja. Bahkan di season 4 itu kalau misalnya yang baru hype banget, itu kan ada yang karakter anak-anak Suika, dia dia membangun peradaban itu 16 tahun. 16 tahun atau bukan 16 tahun, sorry. Dari umur dia yang waktu itu sampai dia umur 17. Mungkin ya 10 tahun lah, 10 tahun. Lama, Tapi kan? Senku bisa menyetarakan hanya dalam 24 jam. Ya, ya. Genius banget emang, genius banget. Sebenarnya kalau dibilang underrated manga atau tankobon, gue setuju karena memang ini kita skalanya Indonesia ya. Di Betul. Indonesia sendiri jarang ada yang membahas Dr. Stone segitunya. Pernah ada merchandise-nya, namanya Devil Essentials pernah bikin merchandise Dr. Stone official. Oke. Tapi ya flop aja, nggak sebanyak kurang itu peminat ya. yang kurang peminat. Karena padahal buat gua, ini sama fun fact sedikit, ternyata Muslim salah satu anime favoritnya adalah Dr. Stone. Ngeri. Karena sebagus itu. Yes. Dan kalau dibilang soal science, memang ini science banget. Ini Science artinya yang banget. bikin Boichi. Boichi itu pernah bikin fan art juga Oke. tentang, bukan fan art, sorry, official redraw One Piece yang edisi Ace. Oke. Bagus banget pokoknya lah. Nah, Dr. Stone buat yang belum baca Tomodachi, ini gua suka banget to the point. Ceritanya tiba-tiba semua manusia jadi batu. Seluruh dunia jadi batu. Tapi nggak mati. Ya, Kesadarannya masih ada. saudara masih ada. Yang dilakukan Senku adalah dia bikin diri tetap sadar dengan cara menghitung dalam hati. Dia nih, bayangin. Gila loh. Lu nggak bisa ngelihat, lu nggak bisa ngedengar, lu nggak bisa bernapas. Lu cuma punya kesadaran, buta apa-apa, tapi dia mempertahankan kesadaran itu hanya dengan menghitung. Menghitung. Makanya ketika dia pertama kali bangun, dia tahu, oh ini tahun segini. Iya. Gila sih, ini gue suka banget dari premis itu. Dari premisnya bagus. Dan Senku pun berusaha, ini tuh yang gue suka apa, Gung, dan para Tomodachi ya. Ini tuh science, Ya. logika. Semua bisa dijelaskan, prinsip dia adalah semua tuh bisa dijelaskan pakai science. Ya. Tidak ada namanya keajaiban. Semua pakai science. Ini gua aja bisa hidup nih. Kenapa ya? Dia cari tahu kenapa gue bisa hidup. Oh. Apa yang membuat gue bisa hidup? Oh, cairan ini. Gimana cara bikinnya? Dibikin. Akhirnya dia punya cairan untuk menghancurkan batu. Tanpa harus mati. Jadi Ya. orangnya sadar lagi. Orangnya sadar lagi. Dia membangun peradaban sendiri, membangun satu persatu sehingga muncullah sifat manusia yang kayak ingin menguasai. Ya, itu balik lagi. Dan ternyata yang jenius tidak hanya dia, nanti akan ada lagi Banyak karakter-karakter karakter lain. lain yang jenius juga, yang mungkin di anime sudah muncul. Ya. By the way, anime udah tamat. Ya. Udah tamat, dan gue udah baca juga sampai tamat, tapi gue nggak spoiler. Kalian bisa beli bukunya nih, baru nomor 15 juga di Gramedia, harganya 45.000. 45.000. Tapi gue jamin, kalau kalian punya anak juga, dibacain ini, anak kalian akan suka science. Karena apa yang diperhatikan di sini, beberapa tuh masuk akal. Oke. Bagaimana cara menemukan kaca. Nah, itu bagus banget. Jadi di zaman batu, nah kenapa ada, kok mungkin para Tomodachi bingung, lah aneh banget ceritanya. Kalau semua manusia jadi batu, kok ada manusia batunya? Ya. Jadi ketika semua orang jadi batu, ada 5 orang
yang lagi di luar angkasa. Ya. Jadi dia nggak kena sinar Nggak itu, kena sinar itu. sehingga pas dia turun, dia kaget semua jadi batu, dan dia akhirnya memulai peradaban dia sendiri. Dan akhirnya muncullah manusia-manusia batu ini. Manusia-manusia batu. Ya karena ya balik lagi pengetahuan itu kan Alam harus dan diwariskan lain-lain. kan. Betul. Pengetahuan harus diwariskan. Dan ini tuh jedanya seinget gua itu kurang lebih 1000-2000 tahun nggak sih? 1000-2000 tahun gitu loh. Gila. Nah itu kalau misalnya emang nggak ada pengetahuan yang diwariskan, ya pasti balik lagi jadi zaman batu gitu loh. Seluruhnya adalah, lu membayangkan ada orang-orang zaman batu yang nggak tahu teknologi sama sekali ketika dia merasa gue punya penyakit mata. Kan Nah. kalau zaman dulu kan sihir atau apa Sihir. ya, petir itu sihir. Dia menganggap mata minus itu adalah kutukan. Tapi ketika nih ada kacamata. Ada kacamata. Bisa ngelihat Bisa lagi ngeliat gue ya. lagi. Gitu. Dan bagaimana mereka menemukan ramen, Coca-Cola pertama. Dan ini yang gue suka adalah akhirnya kan jadi elemen yang paling penting itu elemen makanan, Iya. hiburan, mangaka Hiburan. dibikin juga. Yang gue suka adalah navigator dan lain-lain. Heeh. Akhirnya di ini kan apa dibebaskanlah si koki ini kan. Terus dia karena Senku bikin rotinya gak enak banget, gosong. Tapi menurut lidah orang batu itu enak banget. Dan gue suka kutipan salah satu karakternya bilang, ternyata bener ya, semakin zaman semakin modern, lidah manusia itu semakin gak peka. Karena kita terlalu banyak mencicipi makanan enak sehingga makanan yang ini jadi biasa aja. Padahal emang sebenarnya nggak enak, gosong. Akhirnya ketika dibikin roti yang beneran enak, kita ngeliat reaksi orang saat makan itu tuh gila. Gue kayak gue tuh suka banget kayak gitu, kayak ketika gue baca Shokugeki no Soma tuh begitu. Iya, juga. itu ekspresi makan yang kartun banget begitulah. Pokoknya di sini juga kita ngeliat bagaimana menciptakan transportasi terbang, mobil. Wah ini oke sih, Best science zaman dulu, science modern, cara berantemnya juga unik. Yes. Dan Senku tidak pernah membunuh orang, karena menurut dia manusia itu harus selalu eksis. Selalu eksis. Tapi ya tetap sifat-sifat manusia yang jahat pun tetap ada. Bener, ya apalah cerita tanpa antagonis lah. Makanya sayang banget ini tuh tidak sepopuler itu di Indonesia. Makanya menurut gua Tomodachi, bacalah ini, sebarkan kalau Dr. Stone Emang bagus. Sebagus itu. Selain ini juga, Gung. Oke. Dr. Stone udah lah, kita bahas gak usah panjang-panjang. Gak usah Mungkin panjang-panjang. ya segitu udah cukup lah ya. Udah cukup menggambarkan bagaimana ini komik sebagus itu. Sebagai penikmat game, saya dibilang gamer juga bukan ya. Gue suka main game tapi casual aja. Oke. Main Just konsol, just for fun lah ya. Iya, ke warnet, gitu-gitu lah dulu. Warnet. Untuk main dulu zaman dulu Gunbound, Run Online, Kelihatan banget umurnya. terus Ayo Dance, Get Amped, aduh. Gila tuh masa-masa itu masa-masa kemasan warnet sih. Gimana gue bolos selama 3 bulan. Nah, begini nih. Tapi untungnya tetap naik kelas. Gue punya nazar waktu itu, Bung. Kan gue akhirnya ketahuan bolos sama nyokap gue. Karena dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah gue bilang, ini Arya nggak masuk. Nyokap gue, enggak kok dia sekolah terus sama Ilham. Ya bolosnya sama Ilham. Ilham juga gak masuk. Tapi gue punya nazar waktu itu. Kalau gue naik kelas, gue akan berhenti main warnet. Karena gue kecanduan banget gue. Wah. Gue naik kelas. Alhamdulillah itu kelas 2 ke kelas 3 SMA. Stopnya susah. Gue karena ke Bandung dulu untuk liburan selama 2 minggu. Kan di Bandung rumah saudara gue warnet hampir gak ada. Akhirnya karena udah kehilangan itu, pas pulang udah sembuh. Udah sembuh ya? Bener-bener gak main warnet lagi sama sekali. Tapi sebenarnya apa yang diomongin sama Arya itu nyambung sama komik yang mau kita bahas. Karena kecanduan main game, ini salah satunya. Shangri-La Frontier. Ini gua menemukan manga ini, gua bersyukur. Gila. Tapi gua sedih kenapa tidak banyak orang yang membahas ini. Tolong dong. Padahal ini bagus banget asli. Animenya bagus. Wah, animenya masterpiece coy. Dan jujur ini kan baru mulai dicetak kalau nggak salah 2 tahun lalu, tahun lalu oleh penerbit Phoenix Gramedia. Ya. Kodansha. Sudah mulai dicetak dan volumenya paling baru 8 seingat gua. Tapi kalau yang sebenarnya udah jauh lah, manga-manga udah jauh. Ini bagus banget buat gua, tapi sangat kurang dieksplor sama pembaca di Indonesia. Gua nggak tahu, tapi mungkin ketika muncul komiknya menolong. Sebenarnya animenya bagus, tapi animasinya nggak sebagus itu, biasa aja. Ya nggak sih? Ya jujur, gua bagus. Gini loh, kalau misalnya gua ngomongin masalah Shangri-La Frontier ya, itu jadi salah satu anime tahun-tahun belakangan ini, salah satu yang terbagus tuh menurut gue Shangri-La Frontier. Karena visualnya Armageddon,
yang Oh. terakhir. Itu bagus. Kalau menurut gue apa ya istilahnya ya? Ya bisa lah ngomongin kayak ya Demon Slayer bagus tapi lu nonton ini deh. Oke juga lah ya. Oke juga, the Karena best gini, pokoknya. karena beberapa part ya mungkin secara teknis ya ada Secara teknis benar. pengulangan adegan Yes, aja. bener. Itu sudah ada tuh. Kalau gitu gue paham karena kan emang scene fight-nya Iya. yang emang selalu repeatable. Iya. Apalagi kan ini game, kalau game itu kan pasti movement-nya itu ya tergantung skillnya. Bener. Tapi gua harus cerita ke kalian semua Tomodachi. Banyak manga tentang game. Yes. Salah satunya Sword Art Online So, juga. SAO, Tapi ini buat gue salah satu yang terbaik. Tapi dinilai kurang, gue nggak tahu kenapa. Bagus banget tentang game, virtual game online. Mungkin apaan sih main game online? VR. Gue kasih tahu. Ini si siapa namanya? Sanraku. Sanraku. Dia karakter yang suka banget main game. Yes. Dia menamati banyak game sampah istilahnya. Dan gue tahu tuh game-game yang di pelesetin apa aja. Zelda pertama tuh kayaknya tuh. Padahal bagus banget Zelda, lu berani-beraninya ya. Kayak ngomong ada istilah game sampah itu udah Iya. lucu banget gitu loh. Terus ada game juga kayak apa namanya? Yang Street Fighter. Ya Street Fighter kan? North apa ya? Gue lupa nih mungkin pakai gitu. Nah, kalau di komik aslinya tuh ada tuh. Tinju Bintang Utara lah bahasa Iya, Tinju Bintang Utara. Indonesianya. Terus ada yang robot lawan robot tuh. Iya, itu juga. Gundam. Kayak Gundam. Tapi muncullah game namanya Shangri-La Shangri-La Frontier. Frontier. Ini game paling sempurna yang pernah ada yang di dunia mereka. Yang di dunia mereka. Dicoba sama Sanraku. Sanraku. Dia tipikal orang yang gua tuh Gak mau armor. nggak pernah butuh armor. Yang penting luck. Ini penting juga nih untuk Iya. pemain game nih. Itu pemain game banget rata-rata begitu. Ternyata luck itu penting dalam Luck sebuah penting. game. Dia fokus di luck. Pokoknya intinya teknisnya gitu lah. Pokoknya intinya dia main game untuk mendapatkan game ini. Tapi ini kan open world. Iya. Jadi luas banget ceritanya. Sebenarnya inti dari game Shangri-La ini cuman mengalahkan 7 monster itu 7 kan. monster iblis. Iblis itulah, gue lupa nama itunya apa. Tapi itulah. Nah, kenapa gua suka? Karena emang segila itu cara. Ini solo leveling kan kayak game juga Iya. sebenarnya. Soalnya kayak game. Tapi solo leveling tuh buat gua Terlalu cepet. terlalu cepet dan Pacingnya terlalu cepet dan ceritanya gitu-gitu doang. terlalu Saitama. Ya, sama ini Gung. Itu tuh buat gua cuman manga yang gak jelas. Buat gua cuman berantemnya doang seru. Ceritanya mah biasa aja. Manhwa. Manhwa, sorry. Manhwa. Manhwa yang biasa, yang ya animenya oke lah. Ya. Tapi manhwanya Emang ceritanya gitu aja. Iya, cuma berantem-berantem Ceritanya gitu aja. toh. Kalau ini, ada ceritanya. Bagaimana cara mengalahkan raja-rajanya dan untuk mengalahkan bosnya harus ada side quest yang harus enggak. ada side quest. Aduh, bagus Dia banget. dapat special case yang cuman bisa dia doang yang Iya, masukin. kelinci. Rabbit Luza. Iya, aduh. Emil, aduh itu bagus banget asli. Gila. Dan di sini tuh dia bahkan ketemu monster yang belum pernah dilawan. Nih Kanrock bro, gila. Nih. Gue merinding banget Oh nih, waktu. Seven Colossi namanya. 7 Ada kolosal. 7 unique monster. Unique monster, Unique ya. monster, sorry. Unique monster. Sebutannya unique monster. Unique monster. Dan di sini ada guild-guildnya juga. Oh iya, Itu betul. yang gue suka. Kayak run on-nya ada guild apa Ini tuh guild apa. bener-bener kayak main game pada Iya. umumnya aja. Dan Sanraku, dia kan nggak pernah butuh pencapaian itu ya. Jadi Nggak pernah. ketika dia mengalahkan semua orang, semua musuh gede, dia nggak butuh pencapaian. Tapi orang akhirnya tahu, oh dia. Ya. Wah seru banget sih. Gue udah baca chapter paling barunya. Gue suka karakter favorit gue akhirnya adalah selain Sanraku, Pencil Gon. Ini dong, Iya. Pencil Gun. Ih. Ini. Ini salah satu. Ini bisa gue bilang mirip Erza. Anjir. Iya. Lu baca mangganya doang, nonton anime Nonton doang. animenya doang, jujur. Nanti lu akan suka sama. Karena menurut gua animenya itu worth untuk ditonton dulu pada saat Iya, itu. iya, Ketika animenya keluar, menurut gua bagus visualnya, ceritanya. Jadi gua mau nikmatin dulu. Ketika gua butuh untuk pindah ke Tankobonnya, jadi gua pindah ke sini. Itu. Nah. Kenapa lu suka sama Pencil Gun? Akan ada masa lu jatuh cinta sama Pencil Gon. Jujur waktu dia lawan yang Siapa? Yang samurai itu, Ah, itu oke. 7 kolosal itu menurut Belum. gua bagus. Itu oke bagus, tapi belum bikin gue jatuh cinta. Oh, belum dapet cinta ya? Dia kan bangsat ya. Iya sih, Ini bener. Istilah kasar ya, dia tuh brengsek. Iya. Dia ini dia artis. Utang, iya artis. Artis yang main tapi mukanya nggak diumpetin, tetap Iya, begini. tetap begini. Kalau Sanraku kan pakai topeng. Betul. Jadi ada 3 karakter utama lah buat Nah gue. nih, 3 nih. Salah satunya ini tuh kalau dia ini gamer profesional. Gamer profesional. Tapi dia cowok. Iya, dia cowok tapi suka pakai avatar Hode. Cewek. Suka Hode. Bahkan di beberapa part di karakter di Shangri-La ada yang Yes. bapak-bapak tapi karakter imut banget. Nah iya itu lucu banget. Tapi sebenarnya, Oh, kenapa kok gitu? Anjing.
Nah, ini gamer profesional. Nanti akan ada arc, kayaknya season selanjutnya. Season selanjutnya ya? Jadi arc-nya itu membantu dia untuk main game profesional. Jadi dia ada lomba game. Oh bentar, iya. Berarti bukan main Shangri-La kan? Bukan Oh iya Shangri-La. tahu gue. Emang di season terakhirnya itu ceritanya. Ya, itu season terakhirnya. Season terakhir betul. Game-nya juga bagus. Ini game fighting. Fighting luar angkasa gitu ya. Bukan luar angkasa. Gabungan karakter lah. Iya, Tapi sorry. setiap karakter punya cerita. Mm-mm. Tapi fightingnya tuh open world juga. Gede gitu dunianya. Ini fightingnya tuh tentang penjahat dan jagoan. Lu bisa Oke. milih hero, bisa milih iya. villain. Ah, Nah, temennya dia yang harus main berdua nggak bisa datang lah anjir. Akhirnya digantikan oleh Sanraku. Sanraku Dan sama Pencil Gun. Pencil Gun. Ini serunya. Jadi setiap karakter game di situ punya kemampuan khusus. Jadi harus lu pelajari dulu. Pencil Gun dia jadi villain yang bener-bener villain di sini. Demi apapun. NPC di sini kan kayak orang hidup biasa. Iya. Dia nggak peduli itu mau dibunuh, bunuh sama dia. Dia memanfaatkan. Jadi kalau hero itu dapat poin kalau lu nyelamatin orang. Iya. Villain dapat poin kalau lu bunuh orang. Pencil Gun banget itu. Biasanya gini, kan kita main game ya kayak kan gak tega ya. Aduh, gue aja kadang main game gak usah gue bunuh deh yang GTA gitu lah, Iya, kayak kayak, mainan GTA lah. kayak ya. orang jalan kaki. Iya, ngapain Kalau gitu. iseng kan kita tonjokin, kalau enggak ya bodo ah. Dia gak peduli, semuanya dibantai. Ini bagus banget. Nanti gue spoiler sedikit, sorry. Sedikit. Maaf. Tapi sorry. Gue kebiasaan nih, terlalu excited. Terlalu excited. Tapi itu nggak inti dari whole Iya. ceritanya. Pokoknya di arc itu Pencil Gun sangat mempesona gue. Sehingga gue jatuh cinta dengan dia. Pencil Gun. Nah, tapi nanti ada gamer juga yang profesional yang jago. Nah, intinya apa? Ini komik tentang game, tentang Shangri-La Frontier, tapi tidak menutup kemungkinan ada cerita yang lain juga, game-game lain. Betul. Seperti game Gundam Iya, tadi, Gundam diselipin, Street ada Fighter game lah, apa dan lain-lain. Dan ya itu, gue suka sampai sekarang yang musuh yang baru dikalahkan bos gedenya tuh baru sedikit, belum semuanya. Baru satu. Kalau di anime baru satu. Baru satu. Kalau di manganya ada beberapa. Ada beberapa. Itu seru banget. Nah, yang gue suka dari Shangri-La, kenapa gue juga bilang, dan gue setuju kalau ini underrated, karena yang pertama ceritanya emang sebagus itu guys. Pertama ceritanya sebagus itu. Yang kedua, kalau misalnya kalian udah nonton di pembahasan Tankobon sebelumnya, bab sebelumnya yang kita bahas masalah, nah kenapa Naruto bisa sukses dan Boruto flop, Shangri-La Frontier itu punya faktor itu buat gue. Dia punya 7 kolosal tadi yang itu menjadi rahasia. Ya. Menurut gua, kalau ada cerita yang udah final boss-bossnya itu dibikin siluet, itu udah pasti bagus. Iya. Dan siluetnya Dan sesuai siluet semua. sesuai. Nah, jadi ada trivia juga, katanya nih, Lycanroc ini trivia juga ya. Oh, itu Katanya paling mantep sih. Lycanroc ini dari semua 7 kolosal itu dia yang paling oke. Katanya dari bahkan final bossnya itu bakal kalah sama Lycanroc. Tapi Lycanroc dikeluarin di awal-awal banget. Iya. Di awal-awal Karena banget. bahkan ada guild di sini ya, yang khusus memburu dia. Yes, yang khusus memburu Tapi dia. nggak pernah ketemu. Nggak Yang pernah ketemu ketemu. adalah Sanraku. Karena lucknya tinggi. Iya, lucknya tinggi. Iya. Dan yang epicnya adalah Lycanroc itu udah dikalahin, tapi ternyata itu bukan badan aslinya. Bayangan doang. Wah, itu gila sih. Lu udah ibarat dari Sanraku, dari Pencil Gun dan dari yang lain-lainnya, mereka itu udah sekuat mungkin, levelnya udah pada gede. Oh, iya. Tapi lu ngalahin bayangannya aja. Kayak itu sama tuh ini nggak sih? setengah mati. Kalau di Naruto kayak ketika udah ngalahin Zabuza, Nah, Zabuza sorry. bukan Zabuza. Kisame. Iya. Naruto Kisame bayangannya doang. Jangan bayangannya doang. Jadi itu menurut gua ceritanya awalnya itu ini dar-der-dor banget. Kalau misalnya kalian suka sama cerita yang berjalan dengan karakter development, ini jujur bagus banget. Oh, ini yang tadi gue bilang nih, yang bapak-bapak karakternya cewek kecil. Oh iya. Oh, ini sama ada yang gue suka juga. Kan memang kalau kita main game, Yes. kita tuh bisa bebas pilih avatar sesuka kita, gender sesuka kita, ras sesuka kita. Nah, ada satu cewek yang suka sama Sanraku banget. Dia lugu. Ada nih. Oh, ini. Nah, dia lugu, cakep lah. Segini lah. Tapi pas dia main game, Karakternya, avatarnya, baju zirah, anjir. baju zirah, metal, dan dia kuat banget. kuat banget. pas Malah lawan dia dia- salah satu. Dia salah satu yang paling kuat. Nah, dia pas yang ngeluarin Nggak jurusnya ada. kan Iya, Armageddon. Armageddon tuh gila sih. Armageddon tuh tapi kelemahannya adalah Lama.
lama. Nah itu Lama dan banyak itunya. Nah itu game tuh kayak gitu. game tuh gitu. Ada jurus yang kuat tapi ada kelemahannya, ada bla 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 segala macam. Dan itulah dibutuhkan party. Party. Ketika melindungi temennya Betul. untuk jurus yang kuat. Nah, kenapa Shangri-La Frontier tuh relate banget sama para gamer? Jadi untuk dari Katarinanya sendiri itu tuh terinspirasi dari realita. Oke. Realita para pembuat game, pemain game. Jadi ini trivia sedikit ya. Jadi kenapa sih cerita dari Shangri-La Frontier ini relate banget sama para gamer? Atau mungkin kayak tadi Arya bilang, gue main game dan gue relate banget sama Shangri-La Frontier. Suka banget gua. Ya karena emang perasaan yang ditaruh di sini, cerita yang ditaruh di sini itu adalah realita yang ada di sekitar kita dari para gamer, merasakannya secara langsung kayak gitu. Iya. Jadi frustasi lawan bos susahnya Susah kayak banget, apa? susah banget. Terus habis itu frustasi. Oh, kalau pensil gun kan frustasinya dia level yang ini deng, levelnya turun setengah. Ya, dia pakai jurus. Iya, pakai jurus. Tapi anjir, Level gue turun lu nggak ngasih setengah. tahu setiap detik level gua turun. Levelnya setengah. Kalau pensil gun ini adalah Ada utang dia. tipe karakter yang ngutang terus. Apa jahat lah, Jahat suka- lah. suka Jahat. nyolong-nyolong Tapi gitu lah. item dia banyak. Iya. Item dia banyak culas. Jadi itu karakter-karakter yang emang realita di para gamer tuh kayak gitu. Iya. Cuman menurut gua Shangri-La Frontier juga harusnya setara dengan Harusnya. Chainsaw Man. Sayang banget maksud gua. Jujur ini bagus banget. Ini bagus banget untuk Bagus banget. untuk sebuah manga tentang game. Yes. Ini nggak game. Ini Ini enggak game. lu suka game, suka banget. Tapi nggak suka game juga bisa suka banget. Game, shonen, komedi, Wah. ada banget sini nih. Gila. Masuk. Dan kayak Sanraku akhirnya punya item-item langka dari itu yang tidak bisa ditemukan orang-orang. Oh, sama Sanraku bisa farming. Jadi farming game Iya, pun ada gitu. iya. Dia ngalahin kalajengking emas. Oh iya bener. Itu farming loh. Biar levelnya naik cepet. Itu farming dalam game beneran loh. Nyari-nyari item di Nyari-nyari batu. item segala macam. Dan apa ya? Buat akhirnya kan aliansi baru terbentuk dari Betul, Sanraku. Sanraku. Terus orang jadi ini siapa? Dan gila sih tuh. Karakter lu lucu Emul. Oh Emul. iya, sebagai informasi ini tuh sebelum jadi manga atau anime, dia tuh novel dulu. Novel, Light Shit. novel sebenarnya. light novel ya. Katarina tuh light novel, tapi kalau salah koreksi ya. Saya tahu gue gitu, setahu gue ya. Dari novel, Hah? terus akhirnya jadi manga dan anime. I Gitu. see. Gitu, jadi ya inilah manga-manga tankobon underrated yang sudah kita bahas ya. Gue mohonlah Tamodachi tolong baca Shangri-La Frontier. Dan biar sebarkan lah. hype-nya tuh tinggi. Update tinggi. Biar animenya tidak di-cut kayak Ashur 21. Aduh, jangan dong. Dan karena sudah dicetak fisik Indonesia, harusnya ini menolong untuk para Tomodachi bisa tahu. Yes, betul. Ini salah satu cara menolongnya adalah ini. Harganya 65.000 kok. Oke. Masih worth it lah. Masih Dia worth tebel, karena tuh dijaketin juga Ya, bukunya. dijaketin. Dan visualnya, art style-nya bagus Iya kok. bagus, gue suka sih. Gak mengganggu mata. Bener. Seperti Demon Slayer. Tuh. Gurasan-gurasannya ya beginilah. ya ada beberapa goresan yang emang mungkin nggak difokusin. Sama temenan. ini, kita kalau baca ini, kita dikasih lihat juga servernya segede apa. Oh iya bener. Dan yang nge-build gamenya kayak gimana. Jadi ada banyak POV di sini guys. Kalau lu main PS5, main Wukong, Oh. itu kan bosnya kayak anjing semua susahnya tuh. Gila, itu tergambarkan di sini kayak, kok susah banget ya? Tailung. Kok bisa susah banget ngalahin bos? Ini kayak sampai berpikir kayaknya nggak bisa dikalahin ya. Betul. Tapi bisa sebenarnya. Bisa. Ada kelemahan yang harus kita cari. Ada kelemahan Itulah cari. kenikmatan main game. Nikmatan main game. Dan itu semua tertuang di Shangri-La Shangri-La Frontier. Frontier. Jadi buat para Tomodachi, kalau kalian suka banget main game, ini sangat cocok buat kalian. Yes. Tapi kalau kalian nggak suka main game, ini juga bisa membuat kalian jadi pengen main game. Pengen main game. Sepowerful itu. Dan di sini kan digambarkan juga ya, pemain dia tuh kayak nggak punya kehidupan. Gak punya. Buset paling- molep. Liburan Main musim game. panas. VR mulu. Gue bingung kadang-kadang. Liburan musim panas dia cuma beli minuman berenergi. Iya. Terus tiduran. Tiduran. Dan tapi untungnya tetap pintar. Ya. Jadi orang tuanya nggak masalah. balance lah guys. Balance lah. Tapi kayak kok orang tua lu bisa sih Tapi membiarkan aku mau main game dulu ke atas. Itu realita yang terjadi sih. Itu- Ada yang banyak fokus banget ke game sampai seharian segala macam. Tapi sama kayak temen gue banyak teman, dia pinter banget. Oke. Padahal tiap hari main game, warnet bareng gue. Tapi pinter banget tuh orang. Ada loh orang kayak gitu. Ada. Itu kenyataannya ada. Kenyataannya Makanya ada. mungkin Nggak ketika heran. Katarina bilang ini sesuai itunya gamer, gue percaya karena ada orang yang pinter banget. Tapi main game juga, padahal nggak pernah belajar. Ya. Bangsat emang. Ada orang itu privilege. Privilege. Tapi kan Privilege game, orang penting. game tuh positifnya juga banyak. Positifnya Kita jadi banyak. belajar bahasa Inggris dari main game dulu ya. Oh iya. Belajar
memecahkan sesuatu tuh dari main game. Critical thinking dari main Iya, game, jadi mengatur emosi. Ya, mengatur emosi. Dulu kalau zaman gua kecil main Nintendo tuh dibatasin Sabtu Minggu doang. Oke. Diumpetin sisanya. Tapi kelemahannya adalah kadang lupa dimainin. Kadang lupa. Jadi rusak. Betul. Itulah yang tidak boleh tuh. Udah lah, Makanya gitulah. sesekali kita harus main game untuk refreshing ya. Refreshing aja. Itulah judul-judul Tankobon underrated versi kita. Gimana Tomodachi? Apa kalian pernah baca juga judul yang kita bahas? Kalau kalian punya versi underrated kalian, silakan tulis di kolom komentar. Karena gue yakin banyak banget pasti. Karena jujur, Tankobon underrated itu pasti kita bakal kaget pas lihat komentar-komentar kalian nanti kayak, oh ada ini. Pas kita cek ternyata bener Iya. banget. Nah, Sebenarnya banyak sih. sebenarnya banyak. Kayak Homunculus salah satunya. Rainbow salah satu, banyak banget. Gue ada manhwa, cuman gak tau sini underrated atau enggak, cuman judulnya Leviathan. Lu pernah denger apa? Banyak sih yang kita berasa ini harusnya naik nih. Nah, Tapi harusnya kok enggak naik, ya? populer segala macam. Kingdom salah satunya sih. Kingdom tuh harusnya udah melejit sih. Melejit, Tapi sayangnya mungkin di Indonesia kurang aja kali ya. tapi kayak di luar negeri juga nggak tahu sih. Tapi animenya jelek. Tapi live actionnya oke. Live action-nya oke. Ya sudah, kalau gitu itu saja bab kita hari ini. Terima kasih untuk Gramedia Jalma untuk tempat yang luar biasa. Buat para Tomodachi kalau ingin baca-baca buku, nyari buku favorit kalian, buku anak, komik atau apapun, silakan datang ke Gramedia Jalma yang lokasinya ada di Blok M. Di map namanya dulu Gramedia Melawai. Kalian bisa datang ke sini sambil baca buku, sambil kerja, sambil minum kopi alo. Ini connecting door sama Gramedia Jalma. Ini adalah kopi lokal asli Solo, Lokananta .0 yang katanya Gung, seperti yang gue bilang di awal, ini menjadi salah satu destinasi kalau lo ke Solo. Destinasi wisata di Solo. Minum kopi alo. Tapi Nggak cuman kopi alo, di situ lihat ada makanan juga tuh di situ tuh. Tiarbah yang selalu menemani kita, mengisi perut kita. Terima kasih nasi goreng Tiarbah untuk supportnya. Kalau kalian pengen beli, silakan pesan di GrabFood atau GoFood ada. Ya, banyak pilihannya guys. Itu dia. Ya sudah, kalau gitu kita tutup bab hari ini. Kali ini. Terima kasih buat para Tomodachi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kalau kalian punya tema yang pengen dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Kalau gitu, gue Reno Frianus. Gue Agung. Pamit, Tomodachi. Thank you semuanya. Bye-bye.